Bab 2641. Jack mengangguk, tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia mengira bahwa hasilnya akan dicetak secara individual. Dia berpikir bahwa yang perlu dia lakukan hanyalah memastikan hasilnya sendiri lebih baik daripada rekannya. Dia tidak pernah berharap bahwa skor akan dijumlahkan. Claude tidak bisa tetap tenang setelah mendengar itu dan bertanya, jadi hasil tesnya dijumlahkan. Lalu orang ini. Dia tidak melanjutkan apa yang dia katakan, tetapi tidak perlu. Semua orang secara alami tahu apa yang dipikirkan Claude. Di mata Claude, Jack pasti akan menyeret mereka ke bawah. Jika turnamen itu adalah turnamen individu, Claude tidak akan begitu emosional, bahkan jika dia masih marah karena Jack akan menyeret mereka ke bawah. Namun, jika semua skor mereka dijumlahkan, maka bahkan Claude dan Benedict akan terseret jika Jack tidak melakukannya dengan baik. Penatua Maurice akan melaporkan skor total ketika dia melapor ke atasan. Kemudian, mereka berdua akan terlihat sangat buruk, jadi bagaimana Claude bisa dengan tenang menerima fakta itu? Penatua Maurice mengerutkan kening saat dia menjawab Claude dengan sedih, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Tentu saja, skornya akan dijumlahkan. Jika itu adalah kontes individu, dan satu orang melebihi skor semua orang dengan jumlah yang sangat besar, tetapi dua lainnya tidak melakukannya dengan baik, bagaimana penilaiannya? Bagaimana Anda mengukur skor para alkemis dari kedua belah pihak? Yang lain segera mengerti setelah mendengar penjelasan Penatua Maurice. Turnamen ini tidak hanya mengandalkan keterampilan individu. Skor harus dijumlahkan untuk benar-benar menunjukkan kekuatan rata-rata. Itu selalu menjadi pertempuran antara dua kekuatan, jadi secara alami skor total yang akan dinilai. Namun, Claude tiba-tiba merasa seperti diseret lebih keras. Dia menjadi marah bahkan melihat Jack. Dia terengah-engah saat wajahnya mengerut marah. Jack, tidak peduli apa, kamu harus melakukan yang terbaik. Jika kamu menyeret kita berdua dan kita berdua berakhir dalam masalah, aku benar-benar tidak akan melepaskanmu. Jack mengerutkan kening tanpa berkata-kata. Ada saat-saat ketika dia benar-benar ingin bergegas menuju Claude dan menamparkan wajahnya untuk membangunkannya. Dia mendengus ringan ketika dia berkata dengan dingin, bisakah kamu bertindak sedikit lebih normal? Bisakah kamu mendengarkan apa yang aku katakan padamu sebelumnya? Bagaimana kamu tahu aku akan menyeretmu ke bawah? Di mataku, kamulah yang akan menyeret kami ke bawah. Tolong lihat dirimu di cermin dulu. Claude hampir terkena stroke karena betapa marahnya dia pada Jack. Seluruh tubuhnya bahkan mulai bergetar. Claude terus menantang Jack tetapi sepertinya tidak pernah menang. Claude seperti anak yang keras kepala. Tidak peduli berapa banyak dia menderita karenanya, dia akan tetap dengan percaya diri mengejek Jack di lain waktu. Setelah itu, dia akan diteriaki kembali oleh Jack, dan akhirnya membuat dirinya sangat marah. Benedict meraih lengan Claude tanpa daya. Berhentilah mencoba berbicara dengannya. Orang ini tidak pernah dihukum sebelumnya dan tidak tahu tempatnya. Dia mungkin berpikir dia akan mendapatkan hasil yang bagus di turnamen. Itulah sebabnya dia sangat percaya diri. Dia akan menghadapi kenyataan di turnamen ini, sebentar. Bab 2642. Kata-kata Benedictus berhasil menghibur Claude dan menenangkannya. Jack mengangkat alis setelah mendengar kata-kata Benedict. Dia membalas, kalian berdua hanyalah badut yang menyebalkan di mataku. Kamu benar, turnamen akan segera dimulai. Kebenaran akan segera terungkap, jangan menangis kalau begitu. Setelah mengatakan itu, mata Claude dan Benedict melebar, tidak bisa mempercayai apa yang mereka dengar. Apakah pria itu gila? Dia benar-benar mengira mereka akan menangis. Bahkan Benedict, yang memiliki temperamen yang baik, hampir tidak tahan lagi dan akan bergegas maju untuk melawan Jack. Namun, dia ditahan oleh Penatua Maurice. Penatua Maurice mengerutkan kening dan mulai mencaci maki mereka bertiga. Kalian bertiga, tutup mulut. Tidakkah kamu tahu di mana kamu berada? Mengapa kamu mencoba memulai perkelahian dan mempermalukan dirimu sendiri? Kamu harus fokus pada dirimu sendiri dan pikiranmu semua harus tentang turnamen. Aku tidak peduli siapa yang membual atau tidak. Aku tidak akan membiarkan siapapun pergi jika mereka menyeret kita ke bawah. Tepat setelah dia mengatakan bahwa suara Master Forest terdengar di seberang sana, waktunya habis, para kontestan, bersiaplah untuk memulai. Master Forest menarik mereka keluar dari suasana tegang itu. Claude dan Benedict memelototi Jack sebelum mereka berbalik dan menuju ke tengah. Pelayan Sky Peak Pavilion memberi mereka masing-masing kartu kondensasi.
Ketiganya mendapat kartu kondensasi yang sama. Untuk memastikan keadilan, 3 kartu baru saja dibuat oleh Elder Maurice dan Master Forest sebelumnya. Setelah menerima kartu itu, Jack memeriksanya sekali. Penatua Maurice mengumumkan aturan terakhir. Kamu hanya punya 6 jam. Setelah 6 jam selesai, kami akan menyimpan kartu kondensasimu bahkan jika kamu belum selesai. Semua orang mendengarku. Mereka berenam mengangguk bersamaan. Setelah melihat anggukan mereka, Master Forest tiba-tiba memiliki kilatan di matanya, seolah dia memikirkan sesuatu. Itu benar, kartu kondensasi di tanganmu dibuat dengan susunan khusus. Ini memiliki beberapa fungsi tambahan dibandingkan dengan kartu yang kamu dapatkan sebelumnya. Setelah mengatakan itu, Master Forest sengaja berhenti sejenak. Semua orang memandangnya dengan aneh. Master Forest sepertinya mencoba untuk memancing semua orang. Ketika dia melihat bagaimana semua orang memandangnya, Master Forest tersenyum sambil melanjutkan, kartu kondensasi memiliki fungsi yang sangat khusus. Jika rune yang Anda selesaikan tidak mencapai 60% penyempurnaan, saat Anda menyelesaikannya, rune akan hancur dengan sendirinya. Itu berarti rune yang bisa kamu selesaikan semuanya akan memiliki penyempurnaan 60%. Saat kamu menyelesaikannya, hasilnya bisa diumumkan. Saat mereka mendengar bahwa mata semua orang melebar. Mengapa berita penting seperti itu dibiarkan sampai saat terakhir untuk diumumkan? Jack mengerutkan kening saat dia berbalik untuk melihat Penatua Maurice. Penatua Maurice hanya melihat ke depan tanpa perubahan ekspresi. Jelas bahwa dia sudah tahu tentang berita itu. Jika dia sudah melakukannya, lalu mengapa dia tidak memberitahu mereka sebelumnya? Ketika Master Forest melihat reaksi penasaran semua orang, dia tersenyum dan menjelaskan, kami melakukannya dengan sengaja. Alasannya sederhana, kami ingin menguji kemampuan beradaptasi Anda. Mengumumkan ini pada saat-saat terakhir akan memungkinkan kami untuk melihat kemampuan pikiran Anda ketika Anda menghadapi bahaya yang tidak terduga. Seorang alkemis yang sukses tidak hanya membutuhkan bakat dan kemampuan tetapi juga ketenangan untuk menghadapi bahaya. Tidak perlu berbicara lagi, kita akan mulai sekarang. Bab 2643. Setelah Master Forest mengatakan bahwa yang lain semua memandangnya dengan ekspresi tercengang, selain Jack dan Bradley. Jelas mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Guru Forest. Mengapa poin terakhir adalah tentang menguji ketenangan mereka? Apa yang harus diuji? Yang lain tidak mengerti, tetapi Jack segera memahaminya. Setelah berjuang untuk memadatkan sebuah rune, seorang alkemis pasti akan terpengaruh secara mental jika rune yang telah mereka bentuk dengan susah payah hancur karena tidak pada penyempurnaan 60%. Semakin banyak rune yang hancur, semakin panik sang alkemis. Mereka kemudian akan membuat lebih banyak kesalahan dan itu akan mempengaruhi hasil akhir mereka. Sepertinya itu adalah ujian yang disetujui oleh Penatua Maurice dan Master Forest. Baiklah, hentikan pikiran yang salah, waktunya ujian dimulai. Jam sudah mulai berdetak. Waktumu hanya 6 jam, jadi berhentilah membuang-buang waktumu untuk hal-hal yang tidak perlu. Kata-kata itu membuat semua orang menenangkan diri dan segera memusatkan perhatian penuh pada kartu di tangan mereka. Jack mengerutkan kening saat dia melihat kartu kondensasi. Bagi Jack, bahkan jika rune di kartu itu tersisa 20%, Jack masih akan segera tahu bagaimana menyelesaikannya. Bagaimanapun, prajurit kuno itu adalah seorang alkemis top di dunia kelas 1. Semua rune semudah ABC di matanya. Jika bukan karena fakta bahwa ingatannya masih belum sepenuhnya selaras dengan tubuhnya, bahkan pil kelas 9 pun akan sangat mudah disempurnakan untuk Jack. Jack tidak segera mulai memadatkan rune pil. Sebaliknya, dia mulai dengan melihat pada berapa banyak rune pil berada pada kesulitan tertinggi. Dia tidak ingin menjadi seperti yang lain dan mulai dengan rune termudah. Menyelesaikan pil rune sangat berbeda dari memurnikan pil. Saat memurnikan pil, tidak hanya seseorang harus mempertahankan pil, mereka juga perlu memadatkan rune pil. Saat satu pil rune salah, semua kerja keras mereka akan sia-sia. Itulah mengapa sangat sulit untuk menjadi seorang alkemis tingkat tinggi. Pada kartu kondensasi, rune pil kondensasi berbeda. Rune pil pada kartu adalah eksistensi independen. Bahkan jika kondensasi pil salah, seseorang akan dapat memulai dari awal tanpa mempengaruhi rune pil lainnya. Masalah terbesar Jack bukanlah karena dia tidak mengenali rune pil, juga bukan karena dia tidak tahu cara menggambarnya. Itu karena tubuhnya tidak bisa mengikuti ingatannya. Tangannya tidak akan bisa mengikuti pikirannya,
itulah sebabnya dia akan membuat kesalahan. Namun, turnamen itu sebenarnya adalah kesempatan bagus bagi Jack untuk berlatih. Lagi pula, bahkan jika ada kesalahan, dia bisa memulai dari awal. Dengan pemikiran itu, seulas senyum muncul di mulut Jack. Pada saat itu, dia tiba-tiba mendengar suara cemas Penatua Maurice. Apa yang kamu lihat di sana? Menurutmu 6 jam itu sangat lama. Kenapa kamu belum mulai? Bibir Jack berkedut tak berdaya. Dia telah fokus untuk mencari tahu rune pil mana yang paling sulit untuk disempurnakan. Dia lupa bahwa semua orang sudah mulai saat dia masih melihat sekeliling. Penatua Maurice yang sudah tidak terlalu percaya padanya sejak awal tiba-tiba kehilangan ketenangannya. Bibir Jack berkedut saat dia menatap rune pil 1020. Bab 2644. Rune itu adalah yang paling sulit untuk disempurnakan di antara 2000 rune. Jack tersenyum tipis saat tangan kanannya terus menari. Cahaya keemasan terus-menerus mengalir keluar dari jari-jarinya. Saat dia menggerakkan jari-jarinya, rune pil emas samar perlahan muncul di tangannya. Namun, saat dia akan menyelesaikan pukulan terakhirnya, tangannya tergelincir lagi, kehilangan satu pukulan. Pil rune segera mengeluarkan ledakan saat tiba-tiba menghilang. Penampilan Jack membuat semua orang melebarkan mata. Bahkan jika Jack tidak berbalik, dia masih bisa merasakan tatapan orang lain. Amarah Elder Maurice mendidih. Bagi Jack, gagal pada rune pertama terlalu lemah baginya. Jika itu terus berlanjut, itu sudah cukup baik jika Jack bahkan mampu menyelesaikan 100 rune pil dalam 6 jam. Memikirkan hal itu, Penatua Maurice tiba-tiba merasa sakit. Merzain tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening saat dia menatap Jack tanpa berkata-kata. Merzain agak akrab dengan Jack, tetapi dia belum pernah benar-benar melihat keterampilan Jack sendiri. Namun, apa yang dilihatnya saat itu adalah Jack gagal pada rune pertama. Kegagalan Jack berhasil menarik perhatian 5 kontestan lainnya. Mereka semua menoleh, dan Claude tidak bisa menahan tawa. Claude sudah menyelesaikan 5 rune pil pada saat itu. Melihat bagaimana Jack gagal pada rune pertama, dia sangat geli. Jack sangat bangga dengan keterampilannya sebelumnya seolah-olah dia yang terbaik di dunia. Tidak peduli apa yang dikatakan Claude, Jack akan menembaknya. Namun, ketika tiba waktunya bagi mereka untuk menunjukkan keahlian mereka, kinerja Jack sangat buruk. Penatua Maurice mengerutkan kening saat dia memelototi Claude. Claude terkejut dengan itu, apakah salah baginya untuk tertawa? Jack telah mengatakan begitu banyak kata-kata mengerikan sebelumnya, apakah tidak ada yang mendengarnya? Jack telah membual dan menempatkan dirinya di atas tumpuan yang begitu tinggi, tetapi akhirnya hanya memiliki sedikit keterampilan itu. Apa yang salah dengan dia tertawa? Claude hanya bisa mendengus, saya pikir orang ini sangat luar biasa, jadi dia hanya berbicara tentang badai sepanjang waktu. Dia tidak memiliki sedikit pun keterampilan, tetapi berhasil membual begitu banyak. Penatua Maurice mengerutkan kening dan memarahinya, tutup mulutmu, kamu juga tidak melakukannya dengan baik. Claude mengerutkan bibirnya, tidak terlalu senang tentang itu. Dia ingin menambahkan beberapa kata lagi, tetapi dia tahu bahwa turnamen itu lebih penting. Dia ingin menggunakan keahliannya untuk memberikan pukulan kepada Jack. Master Maurice tertawa ketika dia berkata dengan nada hangat, tidak perlu gugup. Meskipun turnamen ini lebih formal, itu tidak berarti Anda akan selalu terjebak di level ini sepanjang hidup Anda. Anda harus menenangkan diri untuk turnamen ini. Mereka terdengar seperti kata-kata penghiburan, tetapi mereka dipenuhi dengan ejekan yang mendalam. Semua orang yang hadir sudah bisa mengatakan sebanyak itu. Penatua Maurice sangat marah sehingga wajahnya memerah. Dia benar-benar ingin menembak jatuh kata-kata itu. Namun, Jack pada akhirnya tetaplah seorang alkemis di pihak mereka. Jika Jack hanya pada level itu, tidak ada yang bisa dia katakan yang akan meyakinkan. Yang akan dilakukannya hanyalah membuatnya tertawa. Oleh karena itu, Penatua Maurice terpaksa menelan amarahnya saat dia menatap tajam ke arah Jack. Jack mendengar semua ejekan di sekelilingnya, tapi tidak ada satu kata pun yang memengaruhi suasana hati Jack. Jack tidak peduli bagaimana orang lain memandangnya. Setelah rune pertama rusak, dia segera mencoba lagi. Kali ini, dia memperlambat dirinya dan membiarkan tubuhnya mengikuti ingatannya. Bab 2645. Namun, bahkan setelah dia melambat, dia masih gagal pada pukulan terakhir. Setelah hancur lagi, Jack tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening.
Itu benar-benar rune pil yang paling sulit. Bahkan seorang alkemis kelas 8 mungkin tidak berhasil memperbaikinya di tempatnya. Jack mendapat bantuan dari ingatannya dan tahu di mana kesalahannya dan bagaimana memperbaikinya. Setelah waktu yang lama, Jack akhirnya memadatkan rune pil dengan sukses. Setelah rune pil diisi, kartu kondensasi tidak membuat rune pil menghilang, yang berarti tingkat penyempurnaannya adalah 60%. Hal itu cukup membuat Jack senang. Bagaimanapun, The Way of the Divine Void Pill berada pada level yang jauh lebih tinggi daripada Way of the Pill yang normal. Semakin tinggi peringkatnya, semakin stabil rune pilnya, dan semakin tinggi tingkat penyempurnaannya. Tingkat penyempurnaan 60% sebenarnya tidak terlalu sulit bagi Jack. Jack mungkin mendapatkan hasil yang bagus dalam tes terakhir kali, tetapi dia masih hanya berakhir di tempat kelima. Namun, itu tidak berarti bahwa itu adalah sejauh mana kemampuannya. Dia telah menempatkan dirinya pada level itu karena dia tidak ingin menarik terlalu banyak perhatian. Jika dia melakukannya dengan sangat baik, dia mungkin akan diperhatikan oleh para petinggi dan digunakan sebagai tikus lab. Dia tidak berencana memasuki lembah bagian dalam saat itu. Bagaimanapun, Jack merasa bahwa lembah Phoenix adalah tempat yang sangat berbahaya. Namun, pendapat Jack telah berubah, dan ada sedikit alasan baginya untuk menyembunyikan kemampuannya. Setelah memadatkan rune pil, Jack melihat ke arah rune kedua. Itu juga salah satu yang lebih sulit. Pada saat itu, Benedictus berkata dengan cemas. Bukankah itu pada 60%? Saya jelas mendapatkannya hingga 60%. Setelah menyelesaikan pil rune sebelumnya, Benedict melihatnya hancur di kartu kondensasi karena tidak pada penyempurnaan 60%. Ini segera mempengaruhi kondisi mental Benedict. Penatua Maurice mengerutkan kening dan berteriak, tenang. Jika kamu terus cemas, itu akan mempengaruhi hasil akhirmu. Sebagai seorang alkemis, ketenangan juga sangat penting. Saat dia mengatakan itu, suara Penatua Maurice sangat serius. Sebenarnya, meskipun para kontestan tidak dalam kondisi mental yang sangat stabil, mereka masih memiliki kendali yang jauh lebih besar daripada Penatua Maurice. Penatua Maurice mencoba yang terbaik untuk terlihat seperti dia tidak terlalu peduli dengan hasilnya, tetapi di dalam, dia hampir meledak kapan saja. Merzain jelas merasakan suasana hati Penatua Maurice yang cemas. Bibirnya berkedut tak berdaya. Jika Phoenix Valley benar-benar kalah dalam turnamen, Penatua Maurice pasti akan dimarahi saat dia kembali. Merzain juga tidak akan terhindar. Memikirkan hal itu, Merzain mulai menyesal menerima tugas ini saat itu. Tidak ada yang tahu akan ada begitu banyak variabel. Phoenix Valley tidak tampil terlalu baik, jadi Master Forest tentu saja sangat senang. Pada saat itu, senyumnya hampir mencapai telinganya. Setelah dia melihat Bradley, dia tersenyum ketika dia berkata, tidak buruk. Kamu sudah menyelesaikan 100. Lanjutkan dengan kerja kerasmu. Kata-kata itu berhasil membuat para kontestan lainnya semakin terpuruk. Semua orang telah fokus pada kartu kondensasi di tangan mereka sendiri, tidak ada dari mereka yang fokus pada hasil yang lain pada saat itu. Namun, kata-kata Master Forest berhasil mengumumkan kepada semua orang bahwa Bradley telah menyelesaikan 100 rune pil. Kebanyakan dari mereka baru berusia 40 atau 50 tahun, Bradley hampir 2 kali lipat milik mereka. Bab 2646. Tuan Maurice dengan sengaja mengatakan demikian untuk membuat yang lain kehilangan ketenangan mereka. Mereka yang tidak bisa menenangkan diri bahkan mulai pucat. Semua orang tahu bahwa turnamen itu sangat penting. Jika mereka akhirnya menyeret sisi mereka ke bawah, mereka pasti akan dihukum. Pada saat itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk berhenti, kecuali Jack yang masih dengan tenang memadatkan rune pil. Mereka semua memandang Bradley yang berada dalam kondisi yang sama dengan Jack. Tidak peduli apa yang terjadi di sekitarnya, dan apa yang orang lain katakan, dia tetap tenang sambil memadatkan rune pil. Bahkan pujian Master Forest sebelumnya gagal mengalihkan perhatian Bradley. Seolah-olah orang yang dipuji itu bukan dia. Master Forest tertawa sambil melanjutkan, dari 6 kontestan, 2 di antaranya adalah yang paling tenang. Yang pertama adalah Bradley dari Sky Peak Pavilion, sedangkan yang lainnya adalah Jack dari Phoenix Valley. Master Forest terdengar seperti sedang memuji Bradley, dan juga membawa Jack ke atas. Namun, semua orang tahu bahwa Jack hanya berhasil menyingkat 10 rune pil pada saat itu. Ada 90 rune pil di antara mereka berdua. Namun, Jack tetap sangat tenang.
Bahkan jika Penatua Maurice sudah sangat marah sehingga dia akan mencaci maki dan mengutuk Jack, Jack bertindak seolah-olah hal semacam itu tidak terjadi. Salah satunya berada di dasar batu, sementara yang lain berada di atas. Memuji mereka bersama sebenarnya sama saja dengan menghina Jack. Penatua Maurice menjadi sangat jengkel sehingga dia hampir menerjang. Penatua Maurice telah menahan diri sepanjang waktu agar Jack bisa melakukan yang terbaik. Meskipun Jack memadatkan Runepil dengan kecepatan siput, Penatua Maurice tidak mengatakan sesuatu yang terlalu buruk. Namun, dia mulai kehilangan kendali. Penatua Maurice mengerutkan kening dan berkata, "Jack, jangan lupa apa yang Anda katakan sebelumnya." Jack tentu saja tidak melupakan janjinya kepada Penatua Maurice, tetapi Penatua Maurice tidak mengerti apa yang telah direncanakan Jack. Jack selalu menjadi seseorang yang melakukan apa yang dia suka. Orang lain tidak perlu tahu apa yang dia pikirkan, selama dia memenuhi janjinya. Jack mengerutkan kening ketika dia berkata dengan agak dingin, "Saya tentu saja tidak akan melupakan apa yang saya katakan sebelumnya. Turnamen baru saja dimulai. Anda tidak perlu terlalu cemas sebelum hasil akhir keluar." Amarah Elder Maurice semakin berkobar mendengar kata-kata itu. Dia merasa tindakan Jack adalah tantangan langsung baginya, dan dia mulai bertanya-tanya apakah ada yang salah dengan kepala Jack. Kalau tidak, bagaimana Jack bisa tetap tenang pada saat seperti itu? Penatua Maurice menyipitkan matanya, "Berapa banyak Runepil yang telah Anda padatkan sejauh ini? Lihat berapa banyak yang sudah dimiliki semua orang di sekitar Anda. Jika ini terus berlanjut, tidakkah menurut Anda hasil Anda akan menyeret semua orang ke bawah?" Jika dia tidak dipaksa, Penatua Maurice tidak akan mengatakan semua itu di depan paviliun puncak langit. Lagi pula, dia dianggap tidak percaya pada rakyatnya sendiri. Jack mengerutkan bibirnya tanpa daya, merasakan kemarahan Penatua Maurice dari kata-katanya. Namun, Jack tidak mau membiarkan orang tua itu merusak rencananya. Dia mendongak untuk menghadapi Penatua Maurice dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Saya akan mengatakan hal yang sama. Turnamen baru saja dimulai, dan pemenangnya belum diputuskan. Anda tidak perlu terlalu panik. Saya punya rencana sendiri, Anda hanya perlu menunggu hasilnya." Bab 2647. Kata-kata Jack seperti menambahkan minyak ke api. Penatua Maurice menjadi sangat marah sehingga pembuluh darahnya mulai terlihat di kepalanya. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat, menahan keinginan untuk memukuli Jack. "Jangan coba-coba memberi saya alasan. Jika Anda melanjutkan dengan langkah ini, tidak mungkin Anda akan mendapatkan hasil yang baik. Anda harus ingat janji Anda kepada saya. Jika Anda menyeret semua orang ke bawah, maka Anda sebaiknya memikirkan apa yang akan Anda hadapi ketika Anda kembali." Jack mengangguk dengan serius, merasa tak berdaya menghadapi amarah Elder Maurice. "Saya benar-benar mengendalikan kecepatan saya sendiri. Anda tidak perlu khawatir. Ini hanya akan memakan waktu 6 jam. Tenangkan diri Anda dulu. Setelah 6 jam, Anda akan melihat hasilnya sendiri. Tidak perlu kehilangan kesabaranmu sekarang." Claude dan Benedict telah sepenuhnya berkonsentrasi untuk mengisi Runepil, ketika mereka mendengar percakapan Jack dan Penatua Maurice. Keduanya tidak tahan pada saat itu. Jack bertindak terlalu arogan. Dia sangat tidak sopan kepada Penatua Maurice. Keterampilannya jelas tidak sesuai standar, tetapi dia masih berusaha untuk bertindak seolah-olah dia pasti akan mencapai hasil yang baik. Claude mengerutkan kening saat dia berhenti mengerjakan runenya. Dia menatap Jack dan berkata, "Jack, kamu sudah keterlaluan. Tidakkah kita tahu di mana kita sekarang? Jika kamu benar-benar terampil seperti yang kamu katakan, bagaimana mungkin kamu hanya berhasil menyingkat begitu sedikit Runepil pada saat ini? Jika kamu melanjutkan dengan kecepatan ini, akan luar biasa jika kamu berhasil menyingkat 100 Runepil." Jack mengerutkan alisnya. Dia benar-benar tidak ingin membuang waktu untuk mereka. Mendongkrak. Merasa seperti dia hanya berbicara dengan dinding bata pada saat itu. Mereka tidak akan pernah mengerti apapun yang dia katakan. Jack dengan jelas menyuarakan, "Kamu juga tidak boleh terburu-buru menghakimiku. Kamu tidak mengatakan semua ini demi Phoenix Valley, tetapi untuk kepuasanmu sendiri. Kamu hanya ingin memperburuk keadaanku, tapi aku masih akan mengatakan hal yang sama. Sebelum hasilnya keluar, jangan terburu-buru." Merzain mengerutkan bibirnya tanpa berkata-kata. Dia merasa sangat terhina pada saat itu. Mereka bertarung secara internal di depan Sky Peak Pavilion, dan tidak ada yang mau mengakui kekalahan.
Penatua Maurice merasa lembah Phoenix juga tidak bisa terus seperti itu. Lebih baik jika mereka tidak bertarung di tempat, tetapi dia benar-benar tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri. Performa Jack terlalu buruk. Itu jauh lebih buruk dari apapun yang dia perkirakan. Namun, bocah itu tetap keras kepala dan tidak mau mengakui kekalahan. Dia mendesak mereka untuk menunggu hasilnya setelah 6 jam. Dia mempertahankan fasadnya yang sangat percaya diri. Penatua Maurice belum pernah melihat seorang alkemis seperti Jack selama bertahun-tahun mengorganisir tes dengan berbagai ukuran. Dengan kecepatan Jack, tidak ada cara baginya untuk mengejar, tetapi Jack tampaknya tidak berpikir itu masalahnya sama sekali. Master Forest menyeringai ketika dia mencoba memainkan peran sebagai mediator. Penatua Maurice, jangan marah. Jack mungkin sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Itu sebabnya dia mengatakan ini. Bahkan sejak aku melihat Jack, aku merasa dia adalah orang yang sangat percaya diri. Aku yakin dia pasti bisa menciptakan keajaiban. Kata-kata aneh itu semua terdengar oleh Jack, dan Jack hanya merasa seperti Master Forest sangat luar biasa, yang ingin tahu. Bab 2648. Dia ingin konflik internal lembah Phoenix meningkat. Kemudian, dia akan bisa menikmati keributan dari samping. Semakin Phoenix Valley mempermalukan dirinya sendiri, semakin bahagia Sky Peak Pavilion. Penatua Maurice hampir meledak mendengar kata-kata Master Forest, tetapi dia tiba-tiba tersentak pada saat itu. Dia selalu ingat bahwa Guru Forest tidak memiliki niat baik. Tentu saja, dia tidak akan tertipu oleh tipuan Master Forest. Dia mendengus dingin saat dia menoleh dan berkata, Phoenix Valley tahu apa standar kita sendiri. Master Forest, Anda harus fokus pada diri sendiri. Mulut Master Forest menegang saat tatapan tajam melintas di wajahnya. Namun, dia masih tutup mulut dan tidak terus menghasut Penatua Maurice. Itu bukan karena Master Forest takut pada Elder Maurice, tetapi karena Master Forest merasa lembah Phoenix pasti akan dipermalukan setelah 6 jam berlalu. Paviliun puncak langit pasti akan menang melawan lembah Phoenix. Jika dia mengejek mereka saat itu, Penatua Maurice tidak akan bisa begitu keras kepala. Pada saat itu, Merzain tidak dapat menahan diri lagi, dia menarik lengan Elder Maurice sebelum berkata, turnamen masih berlangsung. Semuanya, jangan buang waktu kalian. Itu berhasil menjadi pengingat bagi Claude dan Benedict bahwa apa yang mereka lakukan adalah yang paling penting. Karena anak itu keras kepala, maka mereka akan menunggu sampai hasil resmi keluar sebelum mereka mencaci makinya. Jack menghela nafas tak berdaya ketika dia tiba-tiba melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia mengambil kartu kondensasi, berbalik dan menuju ke sudut aula. Mata semua orang melebar saat mereka menatap Jack dengan bingung. Penatua Maurice berteriak, apa yang kamu lakukan? Jack berhenti mendengar teriakan Penatua Maurice, tidak terlalu peduli dengan apa yang dikatakan Penatua Maurice. Sebagai gantinya, dia berhenti untuk melihat-lihat sebelum dia memutuskan jaraknya cukup jauh. Kemudian dia berbalik menghadap semua orang, aku harus melakukan ini dalam diam. Tempat ini cocok untuk itu. Semua orang terdiam ketika dia mengatakan itu, merasa seperti Jack bertingkah aneh dari menit ke menit. Amarah Elder Maurice berkobar lagi, sikap tenangnya yang baru saja dia dapatkan kembali hilang. Dia merasa setiap tindakan Jack mengejeknya. Master Forest tidak bisa menahan tawa, Jack terlalu lucu. Bisakah dia benar-benar berpikir bahwa dia akan mendapatkan hasil yang baik? Dia hanya dihina sedikit sebelumnya, tetapi dia sebenarnya memilih untuk meninggalkan pusat untuk mencari sudut untuk melanjutkan. Sepertinya dia ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa hasilnya sangat penting dan dia sangat percaya diri. Bahkan Conrad tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apa yang orang ini lakukan? Apakah dia pikir dia seorang master? Jack secara alami melakukan itu karena alasannya sendiri. Setelah Penatua Maurice membandingkan hasilnya dengan orang lain, dia lupa tentang posisinya sebagai penatua dan kebanggaan lembah saat dia mulai mencaci maki Jack. Jack tidak bisa sepenuhnya mengabaikannya. Namun, menjawab Penatua Maurice hanya akan membuang-buang waktu. Dia juga perlu terus-menerus mendengarkan ejekan di sekitarnya. Jack sebenarnya memperlakukan turnamen sebagai kesempatan yang sangat bagus untuk berlatih. Tidak ada gunanya baginya untuk membuang waktu untuk itu sama sekali. Itulah mengapa dia dengan tegas memilih untuk menjauh dari orang-orang itu. Mereka dapat berbicara sebanyak yang mereka inginkan, selama itu tidak mempengaruhinya. Bahkan Master Forest tidak bisa berkata-kata, merasa Jack terlalu aneh.
Dia tertawa terbahak-bahak sambil menggelengkan kepalanya. Penatua Maurice sudah sangat marah sehingga dia tidak tahu harus berkata apa. Waktu terus berjalan, dan akhirnya, Elder Maurice dan Master Forest menenangkan diri. Bab 2649. Pada saat itu, Penatua Maurice telah menggantungkan semua harapannya pada Claude dan Benedict. Dia berdoa dalam hatinya agar mereka berdua tampil lebih baik. Karena dia tidak lagi berada di tengah, Jack berhasil mendapatkan kedamaian yang dia inginkan. Dari 2000 rune pil yang harus dia selesaikan, yang lebih sulit mengambil seperempatnya. Jack memusatkan semua perhatiannya pada rune pil yang sangat keras itu. Bahkan jika dia gagal, lagi dan lagi, itu tidak mengurangi kepercayaan diri Jack. Dia akan segera mencoba lagi setelah dia gagal. Bagaimanapun, dia mendapat dukungan dari ingatan prajurit kuno. Kenangan itu adalah guru terbaiknya. Dia segera tahu di mana dia salah dan tahu di mana dia harus fokus untuk upaya berikutnya. Setelah 2 jam, Jack berhasil menyelesaikan 100 rune pil. Dari 100 rune pil itu, tidak ada satupun yang mudah. Meskipun dia terus-menerus menyelesaikan rune, Jack tetap berhati-hati untuk terus melacak waktu. Waktunya tinggal 4 jam lagi. Jika Jack terus fokus pada rune pil yang lebih sulit, hasil akhirnya mungkin akan benar-benar berakhir buruk. Dia perlu meningkatkan kecepatan sehingga dia bisa menunjukkan beberapa hasil bagus pada akhirnya. Jack mencurahkan seluruh pikirannya untuk menyempurnakan rune pil, sama sekali mengabaikan semua yang terjadi di sekitarnya. Dibandingkan dengan fokus dan ketenangan Jack, itu adalah suasana yang sama sekali berbeda di tengah aula. Itu karena Master Forest mulai dengan bangga memuji hasil Bradley lagi. Tidak buruk. Kamu berhasil mendapatkan 450 rune pil hanya dalam 1 jam. Ini adalah hasil terbaik di sini. Selama Anda terus melakukannya, Anda akan menjadi pemain terbaik. Kata-kata itu adalah pujian jujur dari Guru Forest. Bagaimanapun, hasil Bradley sebenarnya adalah yang terbaik dari semua orang yang hadir. Selama Bradley mempertahankannya, Sky Peak Pavilion akan menang. Lembah Phoenix adalah inti dari aliansi alkemis Provinsi Tengah. Selama mereka mengalahkan Phoenix Valley, nama Sky Peak Pavilion akan melambung, dan mereka akan mampu menarik lebih banyak alkemis berbakat. Dia juga akan didukung oleh ini dan mendapatkan posisi yang lebih tinggi di Sky Peak Pavilion. Dibandingkan dengan kegembiraan Master Forest, wajah para kontestan bahkan lebih menarik. Bahkan keduanya dari Sky Peak Pavilion tidak bisa menahan diri untuk menghentikan apa yang mereka lakukan saat mereka menatap Bradley. Claude menjadi sangat cemas sehingga tangannya mulai gemetar, dan ekspresinya berubah menjadi panik juga. Dia melihat kartu kondensasinya sendiri. Dia baru saja menyelesaikan 290 rune pil. Mereka terpisah lebih dari 100 rune. Meskipun hanya 2 jam telah berlalu, jarak antara mereka berdua semakin jauh. Claude mulai merasa putus asa. Bisakah dia mengejar Bradley? Apakah dia bisa mengejar Bradley jika dia melakukan yang terbaik selama 4 jam ke depan? Pada saat itu, Claude tidak lagi berharap dia bisa melakukan lebih baik dari Bradley, tetapi hanya bahwa dia bisa mengejar Bradley. Namun, semakin dia memikirkannya, semakin tidak mungkin rasanya. Tangan kanan Benedict mengepal erat. Rune pil yang baru saja dia selesaikan tiba-tiba meledak di udara. Dia tidak dalam suasana hati yang jauh lebih baik daripada Claude. Bab 2650. Dua dari mereka tahu betul bahwa mereka telah menghadapi lawan yang tidak bisa mereka kalahkan. Selain itu, mereka memiliki seseorang yang menyeret mereka ke bawah. Sepertinya harapan Phoenix Valley untuk menang semakin suram. Penatua Maurice menarik napas dalam-dalam. Dia tampak seperti ayahnya sendiri baru saja meninggal. Merzain mengerutkan kening saat suasana hatinya tenggelam juga. Meskipun hanya 2 jam telah berlalu, ada semakin banyak jurang dalam hasilnya. Dari 5 di tengah aula, 4 yang bukan Bradley memiliki hasil yang kurang lebih sama. Mereka semua kurang dari 300 rune selesai. Mereka setidaknya 100 rune di belakang Bradley. Selanjutnya, Bradley tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. Pada saat itu, dia mengabaikan semua kebisingan di sekitarnya seperti Jack. Tangannya terus bergerak dengan cahaya biru samar. Jari-jarinya terus-menerus menari-nari saat rune pil yang dia padatkan melayang seperti roh. Penatua Maurice memandang Bradley dan berbisik, kita sudah selesai untuk kali ini. Kita bahkan tidak perlu menunggu 4 jam untuk mengetahui hasilnya. Setelah itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Jack di kejauhan.
Pada saat itu, Jack terlihat kurang lebih seperti sebelumnya. Ekspresi tanpa emosi Jack menyebabkan Penatua Maurice mengatupkan giginya. Dia sudah pasrah dengan nasibnya, dia bahkan tidak tega untuk mencaci maki Jack lagi. Merzain menghela napas putus asa. Dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Saat pertama kali bertemu Jack, dia mengira Jack memiliki masa depan yang cerah. Jack melakukan segalanya dengan sikap yang sangat tenang. Orang-orang seperti itu biasanya akan selalu menjadi sangat sukses. Namun, dia merasa penilaiannya sebelumnya salah. Berbagai tindakan Jack sangat membingungkannya. Bahkan Merzain mulai curiga jika ada yang salah dengan mental Jack. Kalau tidak, Jack tidak akan melakukan sesuatu yang begitu tidak masuk akal. Jack jelas tahu keahliannya terbatas, jadi mengapa dia membual begitu banyak, seolah-olah dia pasti akan memberikan hasil. Penatua Maurice sudah kehilangan semua harapan. Setelah menghela nafas, dia mulai merencanakan bagaimana dia akan menjelaskan dirinya sendiri ketika dia diadili oleh para tetua lainnya. Dia mencoba memikirkan cara untuk mengurangi hukumannya. Bagaimanapun, turnamen kali ini sangat penting. Lembah Phoenix mungkin tidak ditarik ke dalam perang di permukaan, tetapi pada akhirnya mereka tetap menjadi inti dari aliansi. Stabilitas yang mereka miliki hanyalah fasad. Jika mereka membayar harga yang mahal kali ini, hari-hari berikutnya akan lebih sulit. Para tetua pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Memikirkan hal itu, Penatua Maurice menjadi sangat marah sehingga dia berbisik kepada Tuan Zain, "Saya tidak akan membiarkan Rick pergi. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan ini. Saya bisa melupakan apa yang dia lakukan sebelumnya, tapi ini masalah penting, dan dia benar-benar menggunakannya untuk menyelesaikan dendam pribadi dengan merekomendasikan bocah bodoh ini. Dia yang paling bertanggung jawab untuk ini, aku pasti akan membuatnya membayar." Pak Zain mengangguk. Dengan kepribadian Tuan Zain, dia tidak akan menambahkan apapun bahkan jika Penatua Maurice mengkritik penatua lain seperti itu. Bersambung.